Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang penjumlahan pecahan biasa, di mana penyebutnya tidak sama. Kemarin kita sudah belajar penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama. Ini adalah materi kelas 5, kurikulum 2013 semester 1. Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, 3/12 ditambah 1/3. Pertama-tama, kalau mau menjumlahkan pecahan, dicek dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, pembilangnya bisa langsung ditambahkan. Kalau tidak sama, berarti pembilangnya tidak bisa langsung ditambahkan. Ternyata penyebutnya tidak sama, berarti pembilangnya tidak bisa langsung ditambahkan. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebutnya dulu. Nah, apakah 3 bisa dijadikan 12? Bisa, karena 12 adalah kelipatan dari 3. Berarti 12 dan 3 akan kita ubah penyebutnya 12 semuanya. Yang 12 tetap, yang 3 berubah. 12 menjadi 12 berarti tetap ya, dikali 1. 3 menjadi 12 berarti harus dikali 4. Kalau penyebut bawah dikali 4, pembilang atas juga dikalikan 4 ya. Sekarang kita kalikan pembilangnya. 3 dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. 1 dikali 4. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Berarti pembilangnya atas ini bisa langsung dijumlahkan. 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Jadi diperoleh hasil 7/12. Jadi yang ditambahkan hanya yang atas saja ya, yang bawah tetap. Nomor 2, 1/4 ditambah 3/20. Coba dicek penyebutnya. Penyebutnya tidak sama. Maka mari kita jadikan sama dulu. 4 dan 20. Apakah 4 bisa dijadikan 20? Bisa, karena 20 adalah kelipatan dari 4. Maka penyebutnya kita jadikan 20 semua ya. 4 menjadi 20, maka penyebutnya harus dikali dengan 5. Kalau penyebut dikali 5, maka pembilang juga harus dikali 5. 20 menjadi 20 tetap. Berarti ini sama dengan cuma dikali 1 ya. Berarti kalau yang bawah dikali 1, yang atas juga dikali 1 ya. Nah, sekarang pembilangnya yang dikalikan. 1 dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. 3 dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal menambahkan pada pembilangnya saja. 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Jadi diperoleh hasil 8/20. Ternyata 8 angka yang genap. Demikian juga 20. Berarti ini bisa disederhanakan. Mari kita sederhanakan. 8 bisa langsung dibagi 4, demikian juga 20 kalau mau menjadikannya paling sederhana. Kalau belum tahu cara menyederhanakannya dengan bilangan berapa, karena ini genap, maka bagi saja dengan 2, maka akan terjadi bentuk yang lebih sederhana. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Ternyata 4 genap, 10 juga genap. Berarti bisa dibagi 2 lagi. Nanti ketemu bentuk lebih sederhana lagi. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi diperoleh hasil yang paling sederhana, yaitu 2/5. Paham ya? Nomor 3. Pertama-tama dicek dulu penyebutnya. Penyebutnya tidak sama.
Apakah 4 bisa dijadikan 7? Tidak, karena 7 bukan kelipatan dari 4. Maka harus bagaimana? Berarti kita harus mencari kelipatan dari 4 dan 7. Nanti kalau sama, itulah yang bisa dijadikan penyebut. Mari kita cari tahu kelipatan 4. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, 28. Stop. Ternyata bertemu di 28. Berarti 28 lah yang kita jadikan penyebut. 4 supaya menjadi 28 maka harus dikalikan 4 harus dikalikan dengan 7. Kalau tidak tahu bisa melihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikalikan 7. Maka kalau penyebutnya dikali 7, pembilangnya juga dikali 7 ya. 7 supaya menjadi 28 harus dikalikan 4. Kalau tidak tahu coba dilihat di sini 1, 2, 3, 4 ya. Kalau penyebutnya dikali 4 maka pembilangnya harus dikalikan 4. Nah sekarang pembilangnya dikalikan 1 dikali 7. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. 2 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Maka karena penyebutnya sama, kita bisa langsung menambahkan pembilangnya. 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. Jadi jawabannya adalah 15/28. Paham ya? Nomor 4. 2/3 ditambah 2/5 ditambah 1/6. Coba dicek penyebutnya. Penyebutnya tidak sama. Apakah 3 bisa dijadikan 6? Bisa. Apakah 5 bisa dijadikan 6? Tidak bisa, karena 6 bukan kelipatan 5. Terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mencari kelipatan dari 3, 5, dan 6. Nanti yang sama itulah yang akan kita jadikan penyebut. Baiklah, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 adalah 12, 18, 24, 30. Stop. Ternyata sama di 30. Berarti 30 lah yang akan kita jadikan penyebut yang baru. Semuanya harus jadi 30 semua ya. 3 supaya menjadi 30 harus dikalikan 10. Maka kalau penyebut dikalikan 10, pembilangnya juga dikalikan 10 ya. 5 supaya jadi 30 maka harus dikalikan 6. Maka kalau penyebut dikalikan 6, pembilang juga ya. 6 supaya jadi 30 maka harus dikalikan 5. Maka kalau bawah dikalikan 5, yang atas juga dikalikan 5 ya. Kalau tidak tahu, lihatlah di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3-nya harus dikalikan 10. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-nya harus dikalikan 6. 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 5. Baik, langkah selanjutnya adalah mengalihkan pembilangnya. 2 dikali 10. 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. 2 dikali 6. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. 1 dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung menambahkan pada pembilangnya. 20 ditambah 12 ditambah 5.
20 ditambah 12 hasilnya adalah 32. 32 ditambah 5 hasilnya adalah 37. Maka diperoleh hasil 37/30. Ternyata atas lebih besar daripada bawah. Nah, tidak boleh seperti ini ya. Atas harus lebih kecil daripada bawah. Maka, apa yang harus dilakukan? Maka, 37/30 harus diubah menjadi pecahan campuran. Mari kita jadikan pecahan campuran. 37 kalau dibagi 30 hasilnya mendapatkan 1. Ada sisanya yaitu 7. 7 letakkan di pembilang yang atas. Pernya penyebut mengikuti yang penyebut awalnya yaitu 30. Jadi diperoleh hasil 17/30. Ini bentuknya adalah pecahan campuran, bukan pecahan biasa lagi ya. Jadi, kalau kalian belum tahu caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kalian bisa melihat di penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.